Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan membacakan terjemahan Al-Quran surat An-Nahl ayat 61 sampai dengan ayat 70. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sekiranya Allah harus menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan dibiarkannya tinggal satu pun makhluk bergerak di atas bumi ini. Tapi hukuman mereka ditangguhkannya sampai satu batas waktu yang ditentukan. Bila batas waktu yang dijanjikan itu sudah datang, mereka tidak dapat menundanya agak sesaat pun dan tidak dapat pula mempercepatnya. Dan mereka melibatkan Allah dalam hal yang tidak mereka senangi, sedangkan lidahnya berdusta dengan seenaknya, mengatakan bahwa segala yang baik adalah bagian mereka, tak pelak lagi nerakalah bagiannya. Mereka segera dimasukkan ke sana paling dahulu. Catatan, mereka berbincang-bincang sesama mereka. Muhammad mengatakan ada hari berbangkit. Kalau ucapan Muhammad itu benar, maka surga yang ada di akhirat itu adalah bagian kita, bukan bagian orang Islam. Demi Allah, sebenarnya kami telah mengutus para rasul kepada bangsa-bangsa sebelum kamu. Tapi setan telah menjadikan mereka itu menilai baik amalnya yang buruk. Pada hari-hari dunia ini, setan itulah yang menjadi pemimpin mereka. Tapi pada hari-hari akhirat nanti, bagian mereka adalah siksaan yang amat pedih. Kami tidak akan menurunkan Al-Quran ini kepadamu kecuali untuk menjelaskan kepada mereka urusan agama yang mereka perselisihkan. Lagi pula untuk menjadi petunjuk dan rahmat bagi mereka yang beriman. Dan Allah menurunkan hujan dari langit, lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah mati. Sebenarnya dalam peristiwa itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Tuhan bagi orang yang mendengarkan dengan perhatian penuh. Catatan, yang dimaksud dengan menghidupkan bumi sesudah mati ialah menumbuhkan tanam-tanaman dan pohon-pohonan sampai berbuah pada tanah gersang sesudah diairi. Pada kehidupan binatang ternak pun ada pula pelajaran bagimu. Kami beri kamu minum dari cairan yang ada dalam perutnya berupa susu murni yang tersaring bersih antara ampas dan darah. Mudah ditelan oleh orang-orang yang meminumnya. Catatan, Tuhan telah menjadikan binatang ternak yang makannya itu dicernakkan, maka dengan kodrat Tuhan yang Maha Esa itu menghasilkan sari perasan yang berguna untuk tubuh. Sedangkan ampas-ampas yang tidak berguna dilemparkan keluar sebagai kotoran. Dari sari perasan tadi setelah berproses, ia menjadi darah yang mengalir pada bagian-bagian tubuh untuk kelestarian hidup. Sementara itu, sebagian dari darah tadi berproses menjadi air susu melalui susunan organ-organ tubuh yang khusus mengelola benda-benda sampai kepada kantong susu untuk kemudian menjadi air susu murni. Dan dari perasaan buah kurma dan anggur, kamu pun dapat membuat minuman keras dan bermacam-macam sari buah yang baik. Sesungguhnya padahal hal yang demikian terdapat tanda-tanda untuk dipikirkan bagi orang yang mempergunakan akalnya. Catatan, dengan menyebutkan minuman keras pada ayat ini semata-mata untuk menguraikan bahwa dari Allah kurma
Dari buah korma dan anggur dapat dibuat minuman keras karena memang begitulah yang terjadi pada saat itu. Jadi bukan maksudnya untuk menghalalkan minuman keras. Madu adalah obat yang mujarab. Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, bersaranglah di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan pada bangunan-bangunan lainnya yang dibuat manusia. Kemudian makanlah segala macam sari buah yang manis dan tempuhlah jalan yang digariskan Tuhanmu dengan lancar. Dari perut lebah itu keluar minuman berupa madu bermacam warna. Padanya terdapat obat yang mujarab untuk manusia. Sesungguhnya pada hal-hal yang demikian terdapat tanda-tanda kekuasaan Tuhan bagi orang yang mau memikirkannya. Catatan. Maksudnya kalau lebah bepergian kemana-mana, tidak ada yang akan menghalang-halanginya. Kalau ada yang mengganggu, serta-merta sang lebah akan menyengatnya secara beramai-ramai. Dalam hal beterbangan jauh, sang lebah tidak akan menemukan kesulitan dalam mencari jalan pulang, betapapun jauhnya perjalanan itu. Lebah hidup berombongan dengan jumlah besar, kadang-kadang sampai mencapai 50.000 ekor dalam satu rombongan. Setiap rombongan hidup dalam sarangnya masing-masing. Dalam masing-masing sarang ada seekor yang bertubuh besar yang dinamakan Ratu Lebah. Sang ratu bertindak sebagai pemimpin atau instruktur. Mereka hidup bergotong royong dengan pembagian kerja yang sangat cermat. Dalam jumlah yang berkisar antara 400 sampai dengan 500 ekor adalah lebah jantan. Sedang dalam jumlah yang lain adalah dari 15.000 sampai 50.000 ekor adalah lebah betina. Lebah-lebah jantan tugasnya khusus menjantani atau menghamili, memberi bibit ratu-ratu lebah. Sang ratu mampu menghasilkan telur lebah dalam jumlah besar pada waktu yang relatif singkat, melebihi ukuran tubuh sendiri bila telur yang dihasilkannya itu dikumpulkan. Hal-hal yang membuat ratu lebah sedemikian produktif sudah jelas berasal dari makanan pokoknya, yakni madu. Lebah-lebah itu ada yang bernama lebah pekerja, ada yang melayani ratu lebah, ada yang membuat lempengan-lempengan sarang, sedangkan lebah betina melayani lebah-lebah jantan, serta tidak kurang pula jumlahnya yang turun ke lapangan. Mereka terbang menjelajahi kebun-kebun sepanjang siang, mengumpulkan tepung sari bermacam-macam bunga dalam bulu-bulu kakinya yang hinggap pada bunga-bunga itu, kemudian dihisap ke dalam sungutnya, lalu mengolahnya dengan nektra, yakni sejenis gula yang berasal dari bunga. Hasil pengolahan sebagian menjadi madu untuk makanan penghuni sarang. Mereka besar dan kecil, sedang sebagian lagi menjadi lilin, dengan mana keping-keping sarang berupa kotak-kotak bersegi 6 dibuat. Sebagian dari kepingan sarang itu dipergunakan untuk menyimpan madu, dan keping-kepingan yang lain untuk memelihara lebah-lebah yang masih kecil. Para teknisi tidak mungkin mampu membuat kotak-kotak persegi 6 yang begitu rapi susunannya seperti yang dibuat lebah tanpa bantuan alat-alat. Selain dari zat gula yang dapat memenuhi kebutuhan energi bagi kelangsungan hidup manusia, maka dalam madu ditemukan juga seperangkat vitamin dan mineral seperti zat kapur, zat besi, kalsium, magnesium, fosfor, silikon, sulfur, dan natrium yang dibutuhkan tubuh setiap hari agar organ-organ tubuh berfungsi secara sempurna. Madu lebih baik dari multivitamin sebab selain
Ia mengandung zat-zat yang ada pada multivitamin, juga mengandung zat-zat lainnya yang bermanfaat lebih lengkap dari tubuh kita yang diperoleh dari alam. Dalam madu terdapat unsur-unsur sebagai berikut. Dari 25 sampai dengan 40% glukosa. Dari 30 sampai 40% levulus, dari 15 sampai 25% air atau H2O. Perbedaan antara glukosa dan levulus selain terletak pada struktur molekulnya juga pada sifatnya sebagai pemutar bidang optik. Glukosa memutar bidang optik polarisasi ke kanan, sedang lelusa memutar bidang optik ke kiri. Glukosa yang terdapat pada madu tidak dapat disamakan dengan gula yang terdapat pada tebu, pohon enau atau aren, buah-buahan, dan sebagainya yang memerlukan enzim tertentu untuk mengolahnya menjadi gula yang siap untuk dimanfaatkan tubuh, sebab lebah sendiri telah mengolahnya lebih dahulu menjadi gula sederhana yang dapat diserap langsung oleh tubuh tanpa harus mengolahnya dengan enzim tertentu. Bukan itu saja, sekurang-kurangnya ada 10 macam asam amino esensial yang diperlukan tubuh setiap harinya dalam jumlah tertentu yang dapat dihasilkan sendiri oleh tubuh dari makanan kita sehari-hari. Tapi madu memberi kita asam amino yang lebih lengkap serta siap pakai. Lebih dari itu, madu juga dapat bekerja seperti tonikum yang merangsang dan membangkitkan gairah sel tubuh. Selanjutnya, madu mampu mengatasi sembelit, sukar buang air besar, mematikan kuman-kuman atau antibiotik, membantu penderita sukar tidur, mengendurkan serangan batuk, menolong penderita radang tenggorokan walaupun sudah menahun, menolong anak-anak yang menderita kurang darah, dan membantu memulihkan cedera pada kulit, misalnya karena luka dan sebagainya. Madu juga dapat digunakan sebagai pencahar, sedang di lain keluhan dapat juga digunakan untuk mengurangi mencret-mencret. Diare tampaknya agak bertentangan. Di satu pihak untuk mencahar dan di lain pihak untuk menahan diare. Justru inilah keistimewaan madu yang sesungguhnya bekerja memulihkan fungsi saluran pencernaan yang tidak normal menjadi normal. Sementara pemberian madu kepada bayi sama sekali tidak menimbulkan dampak sampingan apa-apa. Diceritakan oleh Bukhari dan Muslim yang bersumber dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa saudaranya menderita sakit perut yang rasa nyerinya bagai melilit-lilit. Rasul menjawab, suruh dia minum madu. Laki-laki itu pulang dan menyuruh saudaranya minum madu. Kemudian dia datang kembali kepada Rasul mengatakan bahwa dia telah menyuruh saudaranya meminum madu, tapi rasa nyeri pada perutnya tidak berkurang, bahkan semakin menjadi-jadi. Lalu Rasul menyuruh supaya dia diberi minum madu lagi. Laki-laki itu pulang kembali sambil menyuruh saudaranya minum madu lagi sebagaimana yang dianjurkan Rasul. Selanjutnya dia datang kembali kepada Rasul mengatakan bahwa penyakit saudaranya bertambah parah juga walaupun sudah disuruh minum madu 2 kali. Jawab Rasul, Allah benar, perut saudaramu itu yang bohong. Kini pulanglah dan beri dia madu lagi. Setelah saudara laki-laki itu meminum madu untuk ketiga kalinya, ia pun sembuh. Madu merupakan bahan alamiah yang hampir tidak ada akibat sampingnya. Kalau tidak dapat disebut tidak ada sama sekali. Makanan kita sekarang yang belum dicemari bahan kimia seperti bahan pengawet, zat warna, obat anti
suntik pada lemak, pada ternak, pupuk, dan bahan pembunuh hama. Barangkali yang tinggal hanya madu. Madu selain menjadi obat seperti yang disebutkannya pada ayat ini, ia juga makanan paling alamiah yang mempunyai cita rasa tersendiri dan hampir tidak dapat dipisahkan dengan hidangan istana. Allah yang menciptakanmu lalu mematikanmu, dan ada di antaramu yang dikembalikan kepada kebodohan seusia kanak-kanak, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulu pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Berkuasa. Catatan maksudnya manusia itu dibiarkan hidup lama sampai pikun sehingga kembali bodoh seperti pada waktu ia berusia seusia kanak-kanak. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah telah kami bacakan terjemahan Al-Quran surat An-Nahl ayat 61 sampai dengan ayat 70. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.